warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sunnati ala rasulillah wa man tabi'ahu sunnatahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka dari itu, marilah kita memujinya bil labji alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang diterangi dengan Islam, iman dan ihsan. Baiklah, selanjutnya kami akan membawakan makalah dari kelompok 8 yang disusun oleh Jainul Hasrin Harahap, Regina Maharani, dan Muhammad Hidayat. A. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekar sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Istilah akhlak sebenarnya memiliki banyak makna sebagaimana yang dikemukakan berikut. Yang pertama, Ibnu Maskawai mengatakan bahwa akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari tabiatnya asli, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Yang kedua, Ibrahim Anis mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahir macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkan keduanya. Yang keempat, Ahmad Mubarak mengemukakan bahwa akhlak adalah keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung dan rugi. Dari beberapa uraian dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia, sehingga akhlak tersebut akan muncul dengan sendirinya tanpa ada pemikiran atau pertimbangan terlebih dulu, serta atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Adapun substansial akhlak itu memiliki 5 ciri, yaitu yang pertama, akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga menjadi kepribadian. Yang kedua, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila. Yang ketiga, akhlak adalah perbuatan yang timbul dari diri orang yang mengerjakannya,
tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan. 4. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Yang kelima, akhlak, khususnya akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang selanjutnya akan disambung atau dibawakan oleh saudari kami Regina Maharani. B. Dasar hukum akhlak. Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang menyatakan baik buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang baik dan dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang tidak baik dan harus dijauhi. Al-Quran selalu mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Ukuran baik dan buruk ini ditentukan oleh Al-Quran. Kepentingan akhlak dalam kehidupan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan berbagai pendekatan yang melekatkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai akhlak yang paling terang dan jelas. Pendekatan Al-Quran dalam menerangkan akhlak yang mulia bukan pendekatan teoritikal, tetapi dalam bentuk konseptual dan penghayatan. Akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk digambarkan dalam perwatakan manusia, dalam sejarah, dan alam realita kehidupan manusia semasa Al-Quran diturunkan. Al-Quran menggambarkan akidah orang-orang beriman, kelakuan mereka yang mulia, dan gambaran kehidupan mereka yang tertib, adil, luhur, dan mulia, berbanding dengan perwatakan orang-orang kafir, munafik, yang jelek dan merusak. Gambaran mengenai akhlak mulia dan akhlak keji begitu jelas dalam perilaku manusia sepanjang sejarah. Al-Quran juga menggambarkan perjuangan para rasul untuk menegakkan nilai-nilai mulia yang murni itu di dalam kehidupan dan bagaimana mereka ditentang oleh kefasikan, kekufuran, dan kemunafikan yang mencoba menggoyahkan tegaknya akhlak yang mulia sebagai teras kehidupan murni itu. Pribadi Rasulullah SAW adalah contoh yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam membentuk pribadi yang akhlakul karimah. C. Tujuan akhlak. Yang pertama, akhlak bertujuan membentuk pribadi yang luhur dan mulia. Seseorang yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia, makhluk lainnya, serta dengan alam lingkungan. Yang kedua, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Tuhan berupa akal pikiran. Pendapat atau pikiran yang semata-mata didasarkan atas akal manusia terkadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akhlak agar manusia terhindar dari kehidupan yang menyesatkan. Yang ketiga, membedakan hal yang baik dan yang buruk. Seseorang yang mempelajari ilmu akhlak ini akan memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik dan buruk. Dan selanjutnya, ia akan mengetahui mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, dan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak. Yang keempat, mengarahkan kehidupan manusia. Ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga sangat berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Seseorang yang memiliki ilmu akhlak yang tinggi dan akhlak yang mulia akan memanfaatkan ilmu tersebut untuk kebaikan. Sebaliknya, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern memiliki pangkat, harta, kekuasaan, namun tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka semuanya akan disalahgunakan yang dapat menimbulkan bencana di muka bumi. Yang kelima, mengontrol perbuatan manusia. Akhlak bertujuan untuk mengontrol perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berakhlak mulia tentu akan dapat mengendalikan atau mengontrol dirinya untuk selalu berbuat baik dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang tidak berakhlak akan berbuat seenaknya dalam kehidupan sehari-hari, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Pembagian akhlak. 1. Akhlak mahmudah, yakni akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Akhlak mahmudah ini semuanya membawa kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Contohnya bersifat benar, istiqamah,
memelihara amanah, bersifat kasih sayang, bersifat hemat harta benda, tenaga, waktu, bersifat kuat al-quwah, kuat fisik, jiwa, dan akal, bersifat malu, memelihara kesucian diri al-ifafah, bersifat berani, bersifat adil, menepati janji. Karena setiap akhlak terpuji ini telah ada tuntutan dan ajaran baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Dari Imam Malik berkata, setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam ialah malu. Malu merupakan dasar akhlak manusia, kerana dengan memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan terkeji. 2. Akhlak mazmumah, yakni akhlak tercela atau perbuatan yang buruk. Contohnya, dia beramal atau melakukan suatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat orang atau mendapat pujian orang. Dengan kata lain, dia sama artinya dengan pamer. Sum'ah, melakukan perbuatan atau perkataan sesuatu agar didengar orang lain dengan maksud agar namanya dikenal. Ujub, mengagumi diri sendiri. Takabur, membanggakan diri sendiri kerana merasa dirinya jauh lebih hebat dibandingkan orang lain. Tamak, serakah atau rakus terhadap apa yang ingin dimiliki. Malas, enggan melakukan sesuatu. Fitnah, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Memfitnah merupakan salah satu dosa yang sangat dilarang oleh agama, kerana fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bakhil, pelit, medit, dan tidak suka membagi untuk memberi sesuatu yang memiliki pada orang lain. Sedikit imbauan untuk kita semua, akhlak merupakan sesuatu yang amat penting yang harus kita tanamkan pada diri kita, yakni akhlak yang baik. Kerana akhlak bisa menjadi modal untuk kita menjadi orang yang takwa dan banyak disegani oleh orang lain. Jika akhlak yang baik tidak kita miliki, maka kita akan kesusahan di dunia maupun di akhirat. Hubungan akidah dengan akhlak. 1. Fungsi akidah dan akhlak dalam Islam. Akidah yang baik ditanamkan sejak lahir atau saat masih kecil sangat penting atau berpengaruh untuk membentuk akhlak yang mulia. Kerana penanaman akidah sejak usia dini dapat mengarahkan manusia pada jalan yang lurus, jalan yang aman kerana memiliki landasan hidup yang benar. Sedangkan akidah yang telah tertanam akan menunjukkan peribadahan atau syariat yang lebih baik. Sebagai hasilnya, dia akan berperilaku lebih baik pula. Sehingga akidah dapat mempercantik akhlak seorang ini, kerana keduanya saling berketerkaitan antara akidah dan akhlak. 2. Hubungan antara akhlak dan akidah. Agama Islam sebagai aturan atau sebagai hukum dimaksud untuk mengatur tata kehidupan manusia. Sebagai aturan agama berisi perintah dan larangan. Ada juga perintah, anjuran, dan larangan. Hubungan antara akhlak dan akidah sangat erat, kerana antara akhlak dan akidah itu saling bergantungan. Memahami ajaran Islam dengan pembidangan. Definisi akidah. Secara harfiah, akidah adalah sesuatu yang mengikuti atau terikat tersimpul, sedangkan menurut istilah akidah adalah sistem kepercayaan dalam Islam. Disebut akidah kerana kepercayaan itu mengikat penganutnya dalam bersikap dan bertingkah laku. Orang yang kuat akidahnya terhadap Tuhan, maka keyakinannya itu mengikat dalam bersikap terhadap suatu nilai dan mengikat perilakunya. Sebaliknya, orang yang tidak kuat keyakinan kepada keadilan Tuhan, ia mudah menyerah dalam berjuang dan bisa dinegosiasi untuk toleran terhadap penyimpangan, mudah terpancing untuk membalas dendam dengan orang dengan cara yang menyimpang dari aturan sistem kepercayaan ini. Akhirnya
berkembang menjadi ilmu disebut ilmu tauhid. Dimensi syariah. Secara harfiah, syariah adalah jalan, sedangkan menurut istilah syariah adalah dimensi hukum atau peraturan dari ajaran Islam. Disebut syariah karena aturan itu dimaksud memberikan jalan atau mengatur lalu lintas perjalanan hidup manusia. Syariah juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Dimensi akhlak. Akhlak merupakan dimensi dinilai dari syariah Islam. Kualitas keberagaman justru ditentukan oleh nilai akhlak, karena akhlak juga merupakan sistem dari sistem ajaran Islam. Maka pembidangan akhlak juga vertikal dan horizontal, dan akhlak manusia kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, kepada alam hewan dan tumbuhan. Dimensi akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya perbuatan lahir secara spontan tanpa berpikir untung rugi. Ajaran Islam terdapat dalam struktur Islam, iman, ihsan. Islam adalah syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, dan kiamat dan qadar. Ihsan adalah kualitas hubungan manusia dengan Tuhan, merasa melihat atau sekurang-kurangnya merasa dilihat oleh Tuhan ketika sedang beribadah. Konsep ihsanlah nanti yang menjadi pijakan ilmu tasawuf, yaitu rasa dekat dan komunikasi dengan Tuhan. Akhlak dan akidah. Islam memiliki hubungan yang sangat erat seperti jasad dan roh, raga dan jiwa pada setiap insan, yang hanya dapat dipisahkan dalam ucapan, tapi keduanya pasti tidak pernah terpisah dalam kenyataan. Keimanan kepada Allah berarti juga meyakini asma Allah yang semuanya menunjukkan hakikatnya yang maha sempurna. Keimanan kepada Allah Rasulnya adalah meyakini bahwa para rasul itu manusia pilihan yang senantiasa hidupnya bersih, mulia, serta selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu adalah manusia-manusia yang tulus dan penuh pengabdian kepada Allah, memiliki kekuatan jiwa yang tangguh sehingga tidak akan tergoda oleh rayuan syaitan, bahkan selalu dapat menghindari diri dari mereka dari perbuatan salah dan dosa. Iman yang kokoh menjadi landasan kokoh bagi usaha kita meniru dan mendekati derajat tertinggi yang memiliki oleh kepribadian para rasul. Yang mulia, karena penanaman akidah sejak usia dini dapat mengarahkan manusia pada jalan yang lurus, jalan yang aman karena memiliki landasan hidup yang benar. Sedangkan akidah yang telah tertanam akan menunjukkan peribadahan atau syariat yang lebih baik. Sebagai hasilnya, dia akan berperilaku lebih baik pula. Sehingga akidah dapat mempercantik akhlak seorang ini, karena keduanya saling berketerkaitan antara akidah dan akhlak. Itu hubungan antara akhlak dan akidah. Agama Islam sebagai aturan atau sebagai hukum dimaksud untuk mengatur tata kehidupan manusia. Sebagai aturan agama berisi perintah dan larangan. Ada juga perintah, anjuran, dan larangan. Hubungan antara akhlak dan akidah sangat erat, karena antara akhlak dan akidah itu saling bergantungan. Memahami ajaran Islam dengan pembidangan. Dimensi akidah. Secara harfiah, akidah adalah sesuatu yang mengikuti atau terikat tersimpul, sedangkan menurut istilah akidah adalah sistem kepercayaan dalam Islam. Disebut akidah karena kepercayaan itu mengikat penganutnya dalam bersikap dan bertingkah laku. Orang yang kuat akidahnya terhadap Tuhan
maka keyakinannya itu mengikat dalam bersikap terhadap suatu nilai dan mengikat perilakunya. Sebaliknya, orang yang tidak kuat keyakinan kepada keadilan Tuhan, ia mudah menyerah dalam berjuang dan bisa dinegosiasi untuk toleran terhadap penyimpangan, mudah terpancing untuk membalas dendam dengan cara yang menyimpang dari aturan sistem kepercayaan ini. Akhirnya berkembang menjadi ilmu disebut ilmu tauhid. Dimensi syariah. Secara harfiah, syariah adalah jalan, sedangkan menurut istilah syariah adalah dimensi hukum atau peraturan dari ajaran Islam. Disebut syariah karena aturan itu dimaksud memberikan jalan atau mengatur lalu lintas perjalanan hidup manusia. Syariah juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Dimensi akhlak merupakan dimensi dinilai dari syariah Islam. Kualitas keberagaman justru ditentukan oleh nilai akhlak, karena akhlak juga merupakan sistem dari sistem ajaran Islam. Maka pembidangan akhlak juga vertikal dan horizontal, dan akhlak manusia kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, kepada alam hewan dan tumbuhan. Dimensi akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya perbuatan lahir secara spontan tanpa berpikir untung rugi. Ajaran Islam terdapat dalam struktur Islam, iman, ihsan. Islam adalah syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, dan kiamat dan qadar. Ihsan adalah kualitas hubungan manusia dengan Tuhan, merasa melihat atau sekurang-kurangnya merasa dilihat oleh Tuhan ketika sedang beribadah. Konsep ihsanlah nanti yang menjadi pijakan ilmu tasawuf, yaitu rasa dekat dan komunikasi dengan Tuhan. Akhlak dan akidah Islam memiliki hubungan yang sangat erat, seperti jasad dan roh, raga dan jiwa pada setiap insan, yang hanya dapat dipisahkan dalam ucapan, tapi keduanya pasti tidak pernah terpisah dalam kenyataan. Keimanan kepada Allah berarti juga meyakini asma Allah yang semuanya menunjukkan hakikatnya yang maha sempurna. Keimanan kepada Allah Rasulnya adalah meyakini bahwa para Rasul itu manusia pilihan yang senantiasa hidupnya bersih, mulia, serta selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul itu adalah manusia-manusia yang tulus dan penuh pengabdian kepada Allah, memiliki kekuatan jiwa yang tangguh sehingga tidak akan tergoda oleh rayuan setan, bahkan selalu dapat menghindari diri dari mereka dari perbuatan salah dan dosa. Iman yang kokoh menjadi landasan kokoh bagi usaha kita meniru dan mendekati derajat tertinggi yang memiliki oleh kepribadian para rasul. Demikianlah isi dari makalah kami. Mudah-mudahan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.